Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa qad baja muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, setelah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, juga menyampaikan sholawat dan salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat ini saya mau mengajak marilah kita untuk lebih meningkatkan iman dan takwa pada Allah Subhanahu wa taala, yakni untuk selalu percaya bahwa Allah bersama kita. Allah adalah ada dan Allah selalu menolong kita. Dan juga kita tetap kepada Allah, artinya serahkan hidup kita. Apapun yang terjadi dalam diri kita adalah semata-mata sudah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala.
Dalam arti lain bahwa mari kita meningkatkan iman dan takwa kepada Allah dalam melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhkan diri dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan jadikan iman dan takwa dalam diri kita sebagai pendorong dan sebagai motivasi untuk mendapatkan nilai-nilai keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Al-Quran menyampaikan, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Yang artinya apabila dalam satu negeri, satu daerah, satu lingkungan atau lebih kecil dalam diri kita semua ada unsur iman dan takwa, maka Allah akan memberikan dan membukakan pintu keberkahan yang ada di langit dan ada di bumi. Ini artinya bahwa kalau seandainya kita ingin mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, syaratnya adalah dalam diri kita ada iman dan takwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita ini sekarang berada di bulan yang dimuliakan oleh Allah, yakni bulan Rajab, di mana ada sebuah peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra artinya adalah perjalanan Rasulullah dari Makkah Al-Mukarramah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Mi'raj artinya adalah naiknya Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Mengandung satu makna bahwa ketika kita memperingati Isra Mi'raj dan juga memaklumi dan memaknai Isra Mi'raj, Isra artinya perjalanan, Mi'raj artinya peningkatan atau naiknya Rasulullah. Mengandung satu makna, mari kita dalam perjalanan hidup kita harus berkualitas, harus meningkat dan meningkatkan khususnya iman dan takwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab nanti ketika kita di alam mahsyar, dengan kalimat Allah Al-Quran menyebutkan dalam surah Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yang artinya pada hari ini kami kunci mulut-mulut kalian, suruh berbicara kedua tangan kalian, dan menjadi saksi kedua kaki kalian bima kanu yaksibun, apa yang kalian kerjakan sewaktu di alam dunia. Ini mengandung satu makna bahwa pertanggungjawaban hidup kita ketika kita melakukan apapun di alam dunia ini adalah akan menjadikan sebuah bekal dan harus dipertanggungjawabkan kelak di alam akhirat akan ditanya A, B, dan C-nya. Mengandung satu makna bahwa apa yang kita lakukan dalam dunia, dengan Rasul menyatakan dunia majra'atul akhirah, dunia ada sebagai ladangnya untuk masuk ke alam akhirat, maka tanami ladang ini dengan kebaikan-kebaikan, sebab yang akan menyelamatkan kita di alam akhirat adalah pasti iman, takwa, dan lebih jauhnya pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin semua sidang Jumat rahimakumullah. Berbicara masalah Isra Mi'raj ini adalah berbicara tentang apa yang menjadi kewajiban Rasulullah Muhammad SAW ketika melaksanakan Isra Mi'raj. Itu adalah Allah memberikan sebuah perintah kepada Rasulullah dan diikuti oleh kita, yaitu sholat lima waktu. Sholat adalah merupakan awal yang akan diperiksa oleh Allah kalau yaumul qiyamah. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamati as-sholat. Sholat adalah amal yang paling pertama yang akan ditanyakan oleh Allah ketika di alam akhirat. Dan apabila kita berbicara sholat, maka sholat adalah sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan. Kita meninggalkan sholat berarti kita berdosa, dan kita meninggalkan dan melaksanakan sholat berarti kita banyak pahala di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 hal minimal ketika kita melaksanakan sholat. Yang pertama, sholat adalah kita memanjatkan doa kepada Allah. Artinya bahwa kita melaksanakan ibadah sholat berarti kita banyak-banyak
dan permohonan sebagian sholat adalah minimal ada 8 doa yang dipersembahkan kepada Allah. Rabbighfirli warhamni wazkurni warfa'ni warjukni wahdini wa'afini wa'afani. Ini artinya 8 permohonan, 8 permintaan. Insya Allah kalau doa itu disampaikan setiap kita melaksanakan ibadah sholat, minimal barangkali dalam sholat 5 waktu semalam, minimal juga dilaksanakan setiap ketika melaksanakan duduk yang para doa sujud, doa itu dikumandangkan, maka kita insya Allah akan dibersihkan dosa-dosa dan mudah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, bahwa sholat itu artinya kita menyerahkan diri kepada Allah. Kita kecil di hadapan Allah, Allah Maha Besar. Ketika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, menyatakan Allah Maha Besar, ini mengatakan mana bahwa kita kecil di hadapan Allah. Allah senang kepada orang yang selalu rendah diri. Allah senang kepada orang yang selalu berhadapan dengan siapapun adalah rendah diri, saling menghargai dan lain sebagainya. Dan termasuk ketika kita sombong di hadapan Allah dan sombong juga di hadapan semua makhluk Allah, maka Allah tidak senang kepada kita, dan itu adalah akan menceritakan tentang persatuan dan kesatuan kita. Artinya bahwa kita bisa berkekeluargaan, kita bisa bersatu, bisa kita berjamaah, dan bisa kita melaksanakan hablum minan nas dengan semuanya karena kita saling menghargai, saling rendah diri, dan saling juga introspeksi, kita ini siapa, mereka siapa. Lebih jauhnya kita lebih rendah dari hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Besar dan kita kecil di hadapan Allah. Jadi mana sholat adalah kita merendahkan diri di hadapan Allah, berserah kepada Allah, dan Allah Maha Besar. Hadirin sejumlah rahimakumullah. Ketika kita melaksanakan sholat yang tentunya adalah kita bisa berjamaah dan bisa untuk melaksanakan secara bersendiri. Nah, ketika kita melaksanakan sholat berjamaah itu adalah sebuah minimal. Ketika kita melaksanakan sholat berjamaah berkumpul seperti sekarang ini rasa persatuan dan kesatuan ada di hadapan kita. Bahkan sholat adalah mendidik kita untuk berdisiplin. Ketika kita mendengarkan sebuah adzan, kemudian langsung bergegas menuju masjid, kemudian iqamat juga didengarkan dan kita bersah. Maka sholat adalah mendidik kita untuk berdisiplin, dan sholat juga mendidik kita adalah untuk membuat persatuan dan kesatuan di antara umat-umat Islam kita. Hadirin rahimakumullah, yang terakhir, ketika Rasulullah SAW berkumpul dengan para sahabat, ada seorang sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, ayo amal ahabu ilallah." Wahai baginda Rasul, amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Rasul menjawab, as-sholatu ala waktiha. Rasul menjawab, satu, sholatlah tepat waktunya. Yang kedua, wajihadu fi sabilillah. Rasul menjawab juga adalah berjihad jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai kecilnya pemimpin dalam rumah tangga, itu kemanapun kita pergi dengan niat adalah berjihad untuk mencari nafkah, menghidupi rumah tangga, menghidupi anak kita, insya Allah untuk mendapatkan pahala dan disenangi oleh Allah. Dinarun anfaqtahu fisabilillah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, wa dinarun sadaqta bihal yatim, wa dinarun anfaqtahu fi ahliha a'dhamu ajra fi ahliha. Seorang pemimpin atau seorang suami yang berangkat rumah kemudian berjihad cari nafkah demi untuk keluarganya, maka dia sama dengan bersedekah kepada fakir miskin, sedekah kepada anak yatim, dan ketika hartanya diberikan kepada keluarganya sama dengan sedekah kepada sekitarnya. Ini makna jihad, dan orang berjihad ini disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah birrul walidain, yang selalu bakti dan taat kepada ibu bapaknya. Mengandung satu makna bahwa ketika kita hidup ini selalu baik pada orang tua,
Orang tua di sini adalah terlepas saudara kita yang unggulnya lebih tinggi. Orang tua kita, ibu dan bapak lebih utama, dan termasuk guru-guru kita para ustadz dan kiai, semuanya menganggap itu orang tua, dan kita biru walidain bagus pada sesamanya, maka itu adalah amal yang sangat disenangi. Kita tidak mungkin duduk di masjid ini, kita tidak mungkin juga dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan, termasuk kita mungkin tidak bisa menjadi seorang pejabat, menjadi seorang pedagang, menjadi seorang pengusaha tanpa adanya ibu kita. Ridallahu biridul walidain wa satullahi bisuftil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridho dari orang tua kita, dan murkanya Allah tergantung murka dari orang tua kita. Maka otomatis ketika Rasulullah Muhammad SAW menyatakan ayu amal ahabu ilallah as-salatu ala waktiha bil walidain wa jihadu fisabilillah, dan 3 amal yang sangat disenangi dan kita melaksanakan, yakni sholat tetap kita jaga 5 waktu dilaksanakan, kemudian yang kedua adalah berjihad di jalan Allah, dan kemudian termasuk taat dan bakti pada orang tua, maka itu amal-amal yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, dalam menjaga persatuan dan kesatuan, hendaklah kita rendah diri di hadapan Allah. Jauhi sifat buli, sauri dengan sifat bullying pada semuanya. Kita rendah diri pada sesamanya. Ketika disenangi, maka insya Allah kita akan mendapatkan teman-teman yang baik dan sebagainya. Dalam hadis Rasulullah, al-jama'atu rahmah wal furqatu adabun baina syaitan ma'al-wahid. Kebersamaan mendatangkan rahmat Allah, kemudian perpecahan akan mendatangkan azab Allah, dan setan senang dengan orang-orang yang menyendiri. Maka bersatulah dengan semuanya, orang tua, sahabat kita, teman kita, mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiikum wa nafa'ani wa iyyakum hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyyakum bittaqwa faqad muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Amin. Amin. Innaka sami'un mujibud da'wat wa qadiya hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati adzabannar. Ibadallah, innallaha wa malaikatahu ya'idukum an tadhakkarun wa yaqulu astagfirullah li wa lakum.